Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang dada terasa penuh gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis agak sering ya merasakan dada terasa penuh, dada terasa panas, kadang napas kita itu terasa pendek, kemudian terasa sesak juga, dada terasa berat gitu teman-teman. Pokoknya intinya untuk dada itu tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan dada tidak nyaman, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti. Biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis, saya tekankan sekali lagi, itu adalah gangguan rumahan teman-teman, bukan merupakan hal yang sangat besar kalau seandainya kita paham gitu teman-teman. Nah makanya tolong jangan di skip, tonton videonya sampai habis. Nah itu teman-teman, biar kalian paham. Nah itu, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung nih, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di share gitu teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis paling sangat tidak nyaman sekali mendapatkan sensasi di bagian dada gitu teman-teman. Untuk sensasi asam lambung itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Tetapi yang paling kita khawatirkan itu, kalau seandainya kita belum paham pasti khawatir ya. Yang paling kita khawatirkan itu di bagian dada, di bagian jantung, kemudian napasnya yang kurang panjang, kurang plong gitu teman-teman ya. Kemudian kelayangan, agak pusing, kemudian mendapatkan sering gempa gitu teman-teman, kemudian masih mengalami takut ini itu. Nah itu teman-teman, itu ketakutan-ketakutan yang memang cukup kita khawatirkan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian paham, semuanya itu tidak berbahaya teman-teman, kalau seandainya kalian paham gitu teman-teman ya. Tetapi wajar sekali kalau seandainya kalian sekarang mengalami was-was, gelisah, kalau seandainya ada sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Wajar, karena hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita inginkan itu ya tidak ingin terjadi teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui juga teman-teman ya, hal-hal buruk tidak akan terjadi teman-teman ya. Yang bakalan terjadi itu saat ini hanya tidak nyaman saja. Untuk kematian tidak akan terjadi teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis itu selalu berpikir kalau seandainya sensasi itu, wah ini jangan-jangan mendekatkan kematian, wah jangan-jangan umur saya sudah tidak lama lagi gitu teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan nanti ketika ada sensasi begini tidak nyaman kemudian saya meninggal, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, nah itu dari pemikiran-pemikiran jelek kalian teman-teman yang harus dihindari. Karena ketika pemikiran-pemikiran itu hadir,
justru itu akan membatasi ruang lingkup kalian, teman-teman. Kemudian bisa membatasi semangat kalian, kemudian bisa membatasi metode kalian, teman-teman, yang seharusnya kalian melakukan metodenya seperti menjaga pola makan, kemudian menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, harus jalan-jalan, olahraga ringan gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya pemikiran-pemikiran itu selalu hadir, itu ruang lingkup kita itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangan terlalu banyak berpikir ke hal-hal sana. Saya tekankan sekali lagi, untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah termasuk di bagian dada gitu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat wajar sekali teman-teman ya, kalau seandainya mendapatkan sensasi di bagian dada tidak nyaman gitu teman-teman ya. Dada terasa penuh ya, terasa penuh, kemudian terasa berat juga, napasnya itu nggak nyaman, kadang napasnya pendek juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian ingin mengetahuinya teman-teman, saya akan jelaskan di sini sesuai dengan pengalaman saya, dan kemudian saya bisa melakukan metodenya, saya bisa melakukan penanganannya, dan alhamdulillah saya sudah sembuh total tanpa obat, tanpa herbal, hanya memakai metode saja. Nah itu teman-teman, dan kalian ketika mau melakukan metodenya, kalian harus kenali dulu kenapa dada kalian terasa berat, kenapa dada kalian terasa penuh. Nah biasanya sepengalaman saya teman-teman ya, dada terasa berat atau terasa penuh, yang pertama terasa penuh dulu gitu teman-teman ya. Terasa penuh itu karena napas kitanya itu nggak terlalu plong ya, nggak terlalu panjang, napas kita itu agak pendek gitu teman-teman ya. Dan itu biasanya lebih dipicunya itu hampir 80%, dipicunya itu dari stres kita teman-teman ya. Kita selalu mengalami ketakutan, setiap harinya selalu mengalami ketakutan. Kenapa bisa mengalami ketakutan? Karena berpikirnya ke yang lain-lain gitu teman-teman. Jadi untuk napas itu sebetulnya kalian baik-baik saja. Nah itu teman-teman, itu hanya pertahanan tubuh saja, respon tubuh saja saat napas ini ya, saat napas. Tengok orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mengalami ketakutan pasti napasnya agak pendek juga. Orang yang terkejut, kalau seandainya dia terkejut, itu napasnya akan terasa pendek. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkejut itu biasanya sama temennya, sama kawannya itu selalu ditenangkan, tenang katanya gitu ya, minum air hangat nih biar lirek, biar nyantain, biar napasnya itu plong lagi. Dan ketika rileks, santai, napasnya itu plong lagi. Nah itu teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis setiap harinya selalu berpikir tentang ketakutan, berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan, dan akhirnya tanpa disadari itu menjadi ketakutan tersendiri. Kemudian tubuh kita merespon dengan sendirinya, napasnya terasa pendek. Padahal kalau misalkan kalian tarik napas panjang-panjang kemudian buang pelan-pelan, itu tidak ada kendala teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Itu dari pemikirannya. Nah sekarang dari medisnya, apakah dari medisnya juga ada dada terasa berat, terasa penuh? Ada teman-teman ya. Dan rata-rata itu biasanya karena asam lambung sering naik gitu teman-teman ya. Ditambah lagi nilai keasamannya itu yang bertambah, semakin asam gitu teman-teman. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar ketika kita mengalami panas dalam, kemudian napasnya itu terasa tidak enak ya, tidak nyaman, dada terasa berat juga. Nah itu teman-teman, dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, apalagi laki-laki ini ya, kalau seandainya mengalami dada terasa berat, terasa penuh itu, paling berpikirnya itu seperti ini, waduh ini mau mendekati ke batuk, kan seperti itu ya, mau mendekati ke batuk, ya udahlah, berpikir wajarnya dulu, udahlah berhenti dulu merokok, kan gitu ya. Nah tetapi sekarang ketika kalian mengalami dada terasa berat, kalian itu ada ketakutan tersendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian tidak berpikir wajar teman-teman ya. Wajar itu dari panas dalam teman-teman ya. Nah gitu. Nah sekarang itu kalian berpikirnya itu malah yang aneh-aneh. Wah ini dada terasa berat ini, waduh jangan-jangan kena paru-paru ini, gara-gara asam lambung kena paru-paru. Padahal tidak ada hubungannya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian melihat sistem pencernaan dari mulut ke tenggorokan, ke esofagus, ke lambung, ke usus, itu nggak ada kaitannya sama paru-paru teman-teman ya. Nah itu, ini khusus untuk asam lambung ya. Saya katakan di sini khusus untuk asam lambung, itu tidak ada kaitannya dengan paru-paru. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Tetapi sekali lagi perlu kalian catat bahwa saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli obat-obatan. Saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal, hanya menggunakan metode saja, mengenali penyebabnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian saya katakan di season kali ini juga bahwa untuk asam lambung, dada terasa panas atau misalkan terasa
ngap gitu, terasa penuh dadanya, itu bukan dari paru-paru teman-teman ya, itu hanya sistem pertahanan tubuh. Ketika orang terkejut napasnya terasa pendek, itu dari pemikiran ya, dari pemikiran. Wajar menurut saya gitu, karena itu bentuk respon tubuh kita, napasnya menjadi terengah-engah. Nah itu teman-teman ya, tanpa kita minta, kalau seandainya kita terkejut, kita takut, itu napasnya pasti terengah-engah ya, napasnya terasa pendek. Kemudian kalau seandainya kita nyantai, Pak, saya nyantai, kemudian tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tetapi dada terasa penuh juga, itu dari panas dalam teman-teman ya. Apalagi ada orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami seperti ada yang mengganjal di daerah tenggorokan atau di daerah dada gitu teman-teman ya, seperti ada dahak yang susah dikeluarkan. Nah itu bukan dari paru-paru teman-teman, biasanya ini sepengetahuan saya, sepengalaman saya teman-teman ya, itu ada iritasi di bagian tenggorokan, dan kemudian mengganjal itu karena memang ada perbaikan teman-teman. Nah perbaikannya kenapa bisa menjadi mengganjal, karena untuk perbaikan di bagian dalam, di bagian tenggorokan itu perbaikannya itu sama dahak gitu teman-teman. Jadi dahak itu fungsinya untuk melindungi ketika ada iritasi, ketika ada luka gitu, misalkan sedikit luka karena memang dari asam lambung yang sering naik. Nah itu teman-teman. Nah kemudian sistem pertahanan tubuh kita itu mengeluarkan metodenya apa? Melindungi bagian yang lukanya itu biasanya dengan dahak. Nah itu teman-teman ya, biar lukanya itu tidak terganggu dengan yang lain-lain, kayak seperti kita makan terganggu lagi, tergores lagi, lukanya kan semakin membesar. Nah itu teman-teman, dan itu sebetulnya sudah sistem otomatis ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman, itu yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh gitu, biar dahak itu melindungi bagian yang luka, biar tujuannya biar tidak terganggu oleh asupan yang kita konsumsi gitu teman-teman ya. Kalau seandainya nggak ada dahak, itu misal kita makan nasi, nah itu bagian luka di bagian tenggorokan itu bisa teriritasi lagi gitu teman-teman ya, bisa terkuras lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya sangat bersyukur sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang ada panas dalam, ada luka, kemudian banyak dahaknya, sangat bersyukur sekali seharusnya. Karena apa? Pertahanan tubuh kalian itu berarti ya berfungsi dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang pertanyaannya dirubah ya, keluhannya dirubah ya. Tetapi Pak, ini saya mengganggu sekali, ini dahaknya semakin banyak. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, ada kalanya dahak itu juga mengganggu teman-teman kalau seandainya produksinya berlebih gitu teman-teman ya. Nah sekarang kalau misalnya kalian ingin mengurangi produksinya, gimana caranya? Sering minum saja teman-teman ya. Ini yang namanya air putih itu saya selalu sampaikan ya di setiap video, bahkan di setiap kolom komentar. Untuk air putih itu saya selalu sampaikan, usahakan minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Bahkan banyak orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu mengeluh, Pak saya ini kok panas dalamnya nggak sembuh-sembuh, ini padahal udah minum banyak. Udah berapa banyak minumnya? Nah itu teman-teman, kalau misalkan kalian minumnya cuma 2 gelas merasa banyak, ya itu kalian salah. Nah itu teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saat di awal terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sampai sembuh total, saya itu minumnya 8 gelas gitu teman-teman. Dan untuk saya ukuran gelasnya itu berbeda dengan kalian. Saya itu gelasnya ukuran gelas sirup teman-teman ya. Dan bahkan saya itu lebih dari 8 gelas. Kadang sehari itu ada 11 gelas, kadang ada 13 gelas, bahkan sampai 15 gelas dulu saya. Dan ukuran gelasnya itu ukuran gelas sirup. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi bagi kalian, Pak saya itu sangat terganggu sekali untuk banyak minum, ya usahakan minimal 8 gelas dalam sehari, gelas kecil ya, gelas ukuran kopi yang kayak macam begitu teman-teman ya. Yang penting jangan sampai kurang. Nah apakah untuk banyak minum itu normal? Saya katakan memang tidak normal sih sebetulnya teman-teman, jujur ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya paling banyak minum itu cuma 4 gelas, 5 gelas, dan bahkan itu paling banyak sekali itu 6 gelas teman-teman ya. Nah tetapi ketika memahami ternyata untuk air putih hangat itu sangat dahsyat sekali teman-teman ya. Nah makanya saya usahakan, saya fokus di 8 gelas minimal, itu 8 gelas, makanya bahkan sering lebih gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah yang saya rasakan teman-teman ya, itu apa ya, khasiatnya itu sangat bagus sekali.
gitu teman-teman. Selain bisa menetralkan asam lambung kita, kalau seandainya asam lambung kita itu asamnya semakin asam gitu teman-teman ya, itu dengan sering minum air hangat itu ya nilai keasamannya itu akan semakin berkurang. Nah itu teman-teman, itu logikanya saya dulu kesana berpikirnya. Dan kemudian bisa juga membantu ketika asam lambung nih sering naik ke bagian tenggorokan. Kalau kita sering minum gitu teman-teman ya akhirnya terbasuh lagi gitu teman-teman ya. Dan akhirnya tidak akan terjadi dengan yang namanya iritasi di bagian tenggorokan. Nah itu teman-teman. Nah iritasi di bagian tenggorokan itu apakah memang bisa karena asam lambung? Bisa teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengenali sifat-sifat asam lambung. Sifat asam lambung itu namanya itu, asam lambung itu sifatnya itu asam ya, tajam. Karena kenapa harus tajam, kenapa harus keras, kenapa harus asam? Karena untuk membantu mencerna atau menguraikan makanan yang kita konsumsi. Jadi sifatnya itu sangat tajam sekali. Dan yang bisa menahan keasamannya asam lambung itu cuma lambungnya saja. Kalau keluar dari lambung ya kita itu pasti bakalan terganggu, sering iritasi gitu teman-teman ya. Mulut itu akan terasa asam pahit gitu teman-teman ya. Ingat-ingat saja ketika kalian sendawa, kalau seandainya asam lambungnya terbawa, kan itu mulut itu terasa panas ya, mulut terasa panas, kadang terasa pedas gitu teman-teman ya. Nah itu sifat-sifat asam lambung. Jadi asam lambung ketika keluar itu organ tubuh kita itu tidak bisa menahannya. Nah itu teman-teman, tetapi apakah bahaya? Tidak juga teman-teman ya, cukup mengganggu saja. Nah itu teman-teman ya, tetapi kalau misalnya kelamaan terus gitu ya, nah itu juga bisa mengakibatkan efek yang lainnya kayak macam iritasi gitu teman-teman. Dan untuk iritasi kalian nggak usah khawatirkan juga, Pak, saya tuh takutnya di bagian tenggorokan itu kalau sering naik asam lambung nanti ada iritasi, nanti sobek gitu ya teman-teman ya, nanti sobek tenggorokannya. Jangan terlalu berpikir jauh ke sana teman-teman ya, kita kembalikan lagi ke sistem pertahanan tubuh. Jadi seandainya ada organ tubuh kita itu yang rusak, itu sel kebaikan kita itu membetulkan dengan sendirinya teman-teman. Tengok kalau seandainya kalian ada luka di bagian luar, tanpa kalian obati juga itu kalian bisa membaik dengan sendirinya gitu teman-teman. Siapakah yang membetulkan? Itu sel kebaikan kita teman-teman ya. Nah sel kebaikan kita itu lahirnya dari apa? Dari makanan yang penuh protein gitu teman-teman, baik protein hewani kemudian protein nabati juga. Nah itu teman-teman. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, makanan yang penuh protein itu kadang ada yang cocok, kadang ada yang tidak teman-teman ya. Tergantung daripada sensitif di lambungnya sendiri gitu, tergantung dari alergi perutnya masing-masing gitu teman-teman. Kadang si A makan ini cocok, kadang si B kan tidak gitu teman-teman. Nah itu dilihat dari nilai sensitif pencernaan kalian gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein, jangan takut mencoba gitu teman-teman. Mencoba saja sedikit, karena untuk mencoba itu tidak berbahaya, kecuali racun, jangan, hindari saja. Tetapi kalau untuk makanan tidak ada sejarahnya meninggal gara-gara mencoba makanan yang bergizi, tidak ada teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk mencoba silakan saja, yang penting nilai proteinnya cukup penuh. Karena apa? Karena kitanya sedang sakit, wajarnya ke sana. Kita itu butuh gizi yang banyak teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang nih masih mengalami ketakutan ini itu tentang makan juga gitu teman-teman, sebaiknya mulai mencoba dari sekarang. Tujuannya biar kita itu gizinya terpenuhi, kemudian yang keduanya untuk melatih pencernaan kita juga gitu teman-teman, agar terbiasa. Tetapi Pak, ada kelayangan nih kalau seandainya mengkonsumsi makanan yang baru, pasti ada kelayangan juga, wajar teman-teman ya, jangan dianggap serius teman-teman ya, jangan terlalu dikhawatirkan gitu teman-teman ya. Itu cuman butuh pembiasaan saja, untuk pingsan tidak ada gitu teman-teman ya. Pak saya itu takutnya pingsan, ada sejarahnya kalian mengkonsumsi makanan penuh protein. Kalau seandainya cuman mencoba-coba saja pingsan, tidak ada teman-teman ya. Itu lahir karena memang kalian terlalu banyak mikir, karena mental kaliannya itu sedang turun, sedang tidak berani gitu teman-teman. Jadi berpikirnya itu selalu kemana-mana. Apa yang belum kita hadapi itu selalu dipikirkan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk kelayangan tidak mau, berarti mentalnya kalian masih mental tempe teman-teman. Untuk kelayangan itu nggak apa-apa teman-teman ya. Saya juga dulu di awal-awal saat mulai paham, oh saya butuh gizi yang banyak, saya mengkonsumsi makanan ini itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk pedas, asam yang kayak macam begitu, alkohol kemudian bersoda, saya tetap hindari. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk mencoba yang baru, saya paksakan waktu itu. Kelayangan ada teman-teman, saya nggak berani berbohong ya. Untuk kelayangan ada. Nah solusinya gimana nih Pak biar makanan itu masuk kemudian kelayangannya juga tertangani? Saya ketika makan
ada kelayangan, saya nggak kemana-mana teman-teman, cukup duduk saja, duduk nyaman, nyantai. Kemudian ketika sudah agak hilang kelayangannya, saya berdiri, saya jalan-jalan lagi, selalu saja seperti itu. Dan kemudian ketika sering dilakukan seperti itu, kemudian terpicu juga dengan kesenangan ketika jalan-jalan, itu yang namanya kelayangan hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Kemudian makan sudah mulai nyaman lagi karena mungkin pencernaannya sudah mulai terbiasa lagi gitu ya. Kemudian kitanya juga sudah tidak mengingat-ingat tentang penyakit lagi gitu teman-teman ya, dan sudah mulai terbiasa dengan nyaman gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang dada terasa penuh. Itu memang kalau misalnya dilihat dari psikisnya, mungkin karena memang kalian masih stres atau terlalu banyak terlalu banyak pikirannya kemana. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, pemikirannya itu selalu tentang ke penyakit dan keberbahayaan. Nah itu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah kemudian kaitannya dari pemikiran kok bisa nyampe kena dada terasa berat. Tengok juga orang yang was-was, orang yang gelisah, pasti napasnya terasa berat. Nah itu teman-teman, tetapi kalian sekarang itu tidak berpikir ke sana karena dipicu dari ketakutannya yang semakin besar ya, masih terlalu besar. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian berpikir wajarnya memang ke situ. Itu sistem tubuh atau respon tubuh napas kita menjadi tidak nyaman karena banyak pikiran atau masih banyak ketakutan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan dilihat dari medisnya, dada terasa penuh itu memang karena biasanya kalian masih mengalami panas dalam. Nah sekarang bagaimana cara menangani napas itu? Karena memang panas dalam, ya kalian tangani saja panas dalamnya, jangan tangani bagian napasnya teman-teman, karena tidak akan membaik. Tangani saja penyebabnya panas dalam, ya sudah, tangani saja panas dalamnya dengan cara sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian bantu juga kalian dengan sering mengkonsumsi pepaya, kemudian jus alpukat, kemudian cincau, kemudian rebusan labu siam, karena makanan-makanan itu bisa membantu menurunkan panas dalam kalian. Nah itu kemudian jaga juga makanannya, jangan sampai begini kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalamnya itu semakin lama. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus sering jalan-jalan ya, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sepengalaman saya itu sembuhnya itu karena memang menjaga 3P, kemudian terus bergerak melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jangan terlalu banyak pikiran ini itu teman-teman, jangan terlalu banyak pikiran tentang hal-hal yang berbahaya, kemudian tentang penyakit-penyakit yang berbahaya. Stop mulai dari sekarang mencari-cari tentang penyakit apa, stop. Kalau misalnya kalian sudah di-tag sama dokter, sudah diponis sama dokter cuman asam lambung saja, ya sudah, jangan mencari-cari penyakit-penyakit yang lain gitu. Ada di bagian dada tidak nyaman, sudah dikatakan kalian asam lambung, kalian googling, cari informasi, dada terasa berat begini, tanda-tanda apa. Nah itu yang berbahaya. Nah itu teman-teman, hindari hal-hal seperti itu. Jangan banyak pertanyaan dalam pikiran kalian. Di awal-awal memang sulit, tetapi kalau misalnya kalian biasakan happy fun setiap hari, melakukan aktivitas yang menyenangkan, itu pertanyaan-pertanyaan yang bodoh itu akan hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang justru akan menjerumuskan kalian itu menjadi ke lembah penderitaan yang semakin lama. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa, ya minimal bisa menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya, apalagi di bagian dada. Semoga saja videonya itu bisa menjadi tercerahkan ya buat kalian, pemikiran kalian terbuka. Karena kenapa saya selalu mengajak teman-teman itu, ayo buka pikiran kalian, karena biar kalian itu tidak terlalu berpikir ke hal yang aneh-aneh teman-teman ya. Berpikir wajar saja. Kalau misalnya kalian tahu penyebabnya, kalian juga pasti bakalan tersenyum sendiri, kemudian bisa menanganinya dengan mudah, karena semuanya serba mudah, semuanya gangguan rumahan. Nah itu teman-teman ya, tetapi terasa yang rumahan itu terasa berat karena ya mental kita terganggu teman-teman. Jujur ya, mental kita terganggu, psikis kita itu selalu berpikir ke hal-hal yang menakutkan karena memang ada trauma gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian saya mohon sama teman-teman itu tolong kunjungi channel Asian Village. Saya selalu wanti-wanti ya di setiap video itu, tolong bantu subscribe channelnya Asian Village. Ini Asian Village karena Asian Village itu channel saya juga, cuman di Asian Village itu masalah tentang kehidupan saya sehari-hari, jalan-jalan di sawah bersama anak-anak, kemudian ya cuma seputaran itu saja sih kegiatan saya, olahraga. Jadi
dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya olahraganya itu kadang ya seringnya ke kota senam gitu, sama yang ngajak istri, ngajak anak. Nah tetapi setelah terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena mungkin keterbiasaan saya ketika olahraganya itu sering jalan-jalan, melihat penghijauan, melihat sawah-sawah gitu teman-teman, dan itu mulai terbiasa sampai sekarang terbawa. Dan akhirnya saya bikin konten di ASEAN Village. Kemudian ASEAN Village itu juga karena memang lahir dari keinginan keluarga gitu teman-teman ya, biar pendapatannya itu untuk diambil buat kita gitu teman-teman. Dan sekarang itu alhamdulillah anak-anak itu semakin rajin. Barusan juga udah bikin video lagi, cuman belum saya edit. Makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang videonya, tolong ikuti channel ASEAN Village, dan kemudian saya mohon ya bantu juga subscribe-nya gitu teman-teman ya, biar kami itu semua tambah semangat gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan yang dulu, kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.